Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita akan belajar sejarah bersama saya, Erta Kustanti SPD dari SMA Negeri 1 Ambarawa. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang menganalisis pemikiran-pemikiran tokoh yang mempengaruhi terjadinya revolusi-revolusi besar di dunia. Salah satunya adalah revolusi Prancis. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah tentang sejarah revolusi Prancis. Perlunya kita mempelajari sejarah tentang revolusi Prancis supaya kita mengetahui bahwa suatu kondisi pemerintahan, politik, ekonomi, maupun sosial di suatu negara ternyata mampu mempengaruhi suatu negara tersebut. Silakan perhatikan tayangan PowerPoint berikut ini. Revolusi Perancis tahun 1789. Tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi kondisi Perancis sebelum revolusi, menganalisis pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Perancis, menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi Perancis, dan menganalisis jalannya revolusi Perancis. Nah, dari kelima bendera berikut ini, manakah yang merupakan bendera negara Perancis? Bendera negara Perancis ditunjukkan oleh gambar C. Negara Perancis memiliki landmark yang terkenal, yaitu adalah Menara Eiffel yang terletak di kota Paris. Selain itu, Perancis juga memiliki pisau penggal yang disebut sebagai pisau guillotine. Pisau ini terkenal setelah meletusnya revolusi Perancis karena digunakan untuk memenggal keluarga kerajaan Perancis, yaitu Louis ke-16 dan permaisurinya Marie Antoinette. Kondisi Perancis sebelum revolusi. Perancis sebelum revolusi merupakan kerajaan monarki yang bersifat absolut. Seperti apa ciri-ciri monarki absolut? Ciri-cirinya adalah raja memerintah tanpa undang-undang, tanpa dewan legislatif, tanpa kepastian hukum, tanpa anggaran belanja, dan tidak dibatasi oleh kekuasaan apapun. Nah, ini terjadi pada masa pemerintahan Louis ke-16 yang terkenal dengan semboyannya L'État c'est moi, yang berarti negara adalah saya. Ini adalah simbol dari keabsolutan Raja Prancis, yaitu penjara Bastille. Jadi seluruh lawan-lawan politiknya itu semua ditangkap dan dipenjarakan di penjara Bastille. Berikutnya adalah ketimpangan dalam masyarakat. Prancis memiliki 3 golongan kelas yang bisa digambarkan dalam suatu piramida. Yang paling atas adalah golongan raja dan bangsawan, golongan kedua adalah kaum gereja, dan golongan ketiga adalah rakyat biasa. Hal ini bisa digambarkan dalam suatu karikatur yang menandakan bahwa rakyat biasa itu sangat menderita karena ditarik pajak oleh golongan raja maupun kaum gereja. Nah, itu adalah kondisi sebelum meletusnya revolusi Perancis. Pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Perancis. Ini ada pemikiran dari John Locke, kemudian Montesquieu, lalu Jean-Jacques Rousseau, dan Voltaire. Latar belakang revolusi Perancis terbagi menjadi sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus. Sebab umumnya terdiri dari absolutisme raja yang berlangsung lama, munculnya filsuf pembawa perubahan, adanya hak-hak istimewa kaum bangsawan dan gereja untuk menarik pajak terhadap rakyat, adanya pengaruh perang kemerdekaan Amerika, dan lemahnya pemerintahan Louis ke-16. Sebab khusus, adanya keuangan negara yang mengalami defisit. Hal ini sudah terjadi semenjak pemerintahan Raja Louis ke-14. Jadi Louis ke-14 sudah memiliki hutang, ditambah dengan kehidupan mewah yang dilakukan oleh Raja Louis ke-16 beserta permaisurinya yang bernama Marie Antoinette.
Permaisuri Louis ke-16 ini saking hidup mewahnya, sehingga sering dikenal dengan sebutan Madame Defisit. Jalannya Revolusi Prancis. 5 Mei 1789, États Généraux yang merupakan Dewan Legislatif bersidang membahas keuangan negara yang semakin parah. Kemudian 17 Juni 1789, golongan 3 yang menolak hasil dari sidang États Généraux membentuk Dewan Nasional atau National Assembly. 20 Juni 1789, Dewan Nasional mulai bersidang menyusun undang-undang. 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille yang merupakan simbol keabsolutan raja. 4 Agustus 1789, bangsawan dan rohaniawan mulai bergabung dengan Dewan Nasional. 26 Agustus 1789, Dewan Nasional mengeluarkan Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Revolusi Prancis memiliki semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Untuk lebih memperdalam materi tentang Revolusi Prancis, saya akan menggunakan media kartu domino. Kartu domino yang saya pakai untuk materi pembelajaran sejarah Revolusi Prancis sudah saya modifikasi sedemikian rupa. Kartu ini berjumlah 21 kartu. Struktur kartu domino ini terdiri dari kepala dan ekor. Berikut ini akan saya praktekkan cara mengurutkan kartu domino. Pertama, kita akan mulai dari kartu start. Pada bagian ekor kartu ini tertulis pertanyaan, semboyan letak semua atau negara adalah saya, populer pada masa Prancis dipimpin oleh titik-titik. Selanjutnya, kita akan mencari jawaban dari kartu pertama. Pada kartu kedua, bagian kepala kartu tertulis jawaban yaitu Raja Louis XIV. Sedangkan pada bagian ekor kartu tersebut terdapat pertanyaan kedua. Kita letakkan kartu kedua dengan posisi kepala kartu menutupi ekor kartu pertama seperti ini. Berikutnya, kita lanjutkan mencari jawaban untuk pertanyaan kartu kedua. Kartu ketiga yang memiliki struktur yang sama dengan kartu sebelumnya, kita letakkan bagian kepala menutupi ekor pada kartu sebelumnya. Cara tersebut dilakukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan dari kartu-kartu sebelumnya. Kartu terakhir, pada bagian ekor harus bertuliskan kata finish. Apabila disusun sedemikian rupa, maka akan tampak seperti pada gambar ini. Melalui penggunaan media pembelajaran kartu domino, diharapkan siswa akan lebih memahami materi Revolusi Prancis. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat selalu pesan Ibu untuk melakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.